Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alex Kusendra. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kawasaki Ninja yang masuk di Indonesia. Ini dikutip dari blogtif.com. Sejarah singkat lahirnya Kawasaki Ninja di Indonesia. Ninja, nama yang digunakan Kawasaki sebagai branding untuk motor genre sport, atau kita menyebutnya motor full firing. Saking tenarnya sampai-sampai ada sebuah lagu yang Cari Ninja Ora Cinta. Langsung saja kita masuk ke sejarahnya di Indonesia. Kawasaki Ninja pertama lahir tahun 84 di negara aslinya Jepang. Kawasaki GP 900R dengan mesin 908 cc 4 silinder inline 16 klep berpendingin cairan atau radiator. Jangan salah, Superbike sudah lahir sejak tahun 84 ya. Meski Ninja sudah ada sejak lama, namun Kawasaki Ninja di tanah air di Indonesia dimulai dari Kawasaki Ninja 150. Kawasaki Ninja lahir di tahun 1996 dengan kode produksi KR150C. Jadi kalau yang kode yang masih GIS itu kodenya C. Menggunakan mesin berkubikasi 150 cc single cylinder dengan pembakaran karburator yang 2 tak sampai akhir tutup usia juga masih terpakai karburator. Kemudian setahun setelahnya di tahun 97 Kawasaki sedikit berkembang dengan Kawasaki Ninja 150R, kodenya KR150J. Jadi yang tadi C, yang ini KR150J. Tampilannya lebih sporty, mesin tapi masih sama dan belum pakai firing. Sampai pada akhirnya di tahun 2002-an Ninja menghadirkan secara CPU complete build up Kawasaki Ninja 150RR dari Thailand. Motor tersebut memiliki imbuhan R jadi RR di tahun 2002 dengan menggunakan teknologi baru yaitu KIPS. Apa sih kepanjangan dari KIPS? KIPS adalah Kawasaki Integrated Power Valve System. Fungsinya untuk membuka saat RPM tinggi. Di angka berapa sih KIPS itu membuka? Nah, di sini ditulis di 7000 RPM. Jadi kira-kira di angka 100 km per jam saat lari 100, Super KIPS akan membuka sehingga lubang menjadi lebih besar dan tenaga power menjadi lebih besar, seperti Honda NSR yang lebih dulu menggunakan sistem katup dengan nama RC valve. Selain itu fungsinya apa lagi sih? Di putaran rendah Super KIPS mengontrol agar gas buang tidak terlalu banyak, jadi tidak terbuang sia-sia bensin mentah karena pertolongan Super KIPS itu. Fungsinya juga mirip dengan VVA, Variable Valve Actuation, yang diciptakan oleh Yamaha. Kalau Honda tadi RC Valve, kalau Yamaha VVA. Diterapkan pertama untuk motor sport Yamaha R15 V3 di mana katup high cam akan terbuka di 7400 rpm. Sementara Kawasaki Ninja teknologi Super KIPS dibuka di 7000 rpm. Nah, ini sesuai yang saya ulaskan tadi ya, di 7000 rpm. Kemudian generasi selanjutnya sudah masuk di Ninja 250 mono dan 4 silinder. Nah, ini saya cukup sampai di sini untuk Ninja yang 250 tidak saya bahas. Kita bahas yang 150 saja. Seiring berjalannya waktu, Ninja 150 disuntik mati atau sudah berhenti stop produksi karena tidak standar Euro 4. Indonesia meningkatkan standarisasi Euro 3. Sebenarnya di Indonesia masih Euro 3 tapi sudah tidak lulus karena mesin 2 tak Euro 3 tidak lulus. Imbasnya, para pelaku industri otomotif harus menghadirkan produksi ramah lingkungan dengan emisi gas buang lolos standar Euro 3, termasuk pabrikan motor Kawasaki.
Kawasaki Ninja 150 tidak lolos emisi pada saat itu di tahun 2015. Kemudian start produksi di tahun 2015 oleh PT Kawasaki Motor Indonesia KMI. Kawasaki pun tidak akan melanjutkan generasi Ninja 150 dan fokus melahirkan segmen-segmen baru. Setelah Kawasaki di stop produksi, imbasnya di era saat ini motor dua tak yang semakin melambung akan semakin tinggi harganya. Itu tadi tentang garis besar kehadiran Ninja di Indonesia. Kita mulai membahas lebih spesifik tentang Ninja SS seperti yang ada pada gambar. Seperti yang kita bahas tadi mengenai Super Kips di depan, ini saya mau lebih melengkapi apa sih itu Super Kips dan apa pirantinya selain Kips yang nampol di engine Ninja SS, yaitu dilengkapi dengan catalytic converter dan high performance secondary air system atau disingkat HSAS. Apa sih fungsi HSAS? Yuk kita bahas. HSAS bekerja memasukkan udara bersih ke dalam exhaust chamber yang mampu membentuk campuran emisi gas. Itulah fungsi dari HSAS. Selain itu ada penyokong lain yang ikut membantu, yaitu catalytic converter. Merupakan katalisator yang dipasang di ruang setelah saluran buang. Fungsinya menyaring hidrokarbon, bensin yang belum atau tidak terbakar jadi bensin mentah, dan polutan lain yang dihasilkan oleh mesin untuk mengurangi emisi gas buang. Motor menjadi ramah lingkungan. Jadi fungsinya itu untuk Euro 2 waktu itu ya, sebelum diterapkan Euro 3 sehingga tidak lolos, itu sudah melalui beberapa teknologi yang diterapkan di Ninja SS, Ninja R, Ninja RR, L, M, N, banyak sekali tipenya. Nanti insya Allah saya akan lengkapi di video ini, makanya simak sampai selesai. Ini adalah Ninja 150R varian L. Di bodi tertulis Ninja R yang keluar di tahun 2009 sampai 2015. Varian ini disebut juga Ninja 150L, yang merupakan facelift dari Ninja 150 VR. Headlight-nya sering juga disebut Tudung Kesatria Baja Hitam KBH, anime yang populer di tahun 90-an. Jadi ini yang seperti RX-Z yang ada badongnya ya, itu adalah Ninja R yang varian L. Nah, sekarang kita lanjut yang varian Ninja 150R varian M. Di bodi tertulis Ninja saja dari 2009 sampai 2011. Nah, ini yang menjadi incaran karena keluarnya sedikit. Bentuknya itu seperti Ninja C keluaran pertama. Jari-jari setangnya juga masih setang seperti motor lanang pada umumnya, belum pakai setang jepit. Ninja 150M serupa dengan Ninja 150 generasi pertama. Nah, ini keterangannya. Yang sporty dan kekinian, balik dari tangki sampai ke cover body. Yang lain yang bikin berkesan itu jari-jarinya itu, yang tromol depannya itu masih yang tengahnya bintang-bintang, baru piringan cakra. Itu berkesan banget. Di zaman dulu itu banyak diaplikasikan di motor bebek, di main. Jadi kalau modifikasi itu kalau depan nggak pakai tromol Ninja itu kayaknya kurang kalau zaman dulu, itu zaman 2000-an. Nah, itu nempel di Ninja yang tipe tadi itu. Nah, terakhir ini di C Ninja 150R varian N. Di bodi tertulis Ninja SS. Jadi Ninja SS itu variannya adalah tipe N. Kita mengenalnya Ninja SS. Jadi jangan bingung ya antara Ninja M, SS dan yang lain. Itu memang merupakan varian dari tipe tersebut. Jadi dispesifikasi. Ninja 150N bisa dikatakan upgrade
Ninja 150M yang menggunakan velg racing ditambah setang jepit. Jadi seperti Ninja yang di tangki namanya Ninja saja atau Ninja M tadi ya, yang masih velg ruji jari-jari. Ini di atasnya yang udah velg racing, setang jepit. Kemudian posisi reading Ninja SS lebih meruduk, cocok untuk bermain akselerasi, buka tutup gas untuk banter-banteran lah. Itulah yang tipe N. Jadi diingat yang M itu yang jari-jari, yang ini yang N yang stang jepit dan bervelg racing. Nah, itulah kurang lebih varian Ninja 150R dari 3 varian tersebut. Untuk harganya yang mulai naik itu yang tipe M yang jari-jari, kemudian yang belum stang jepit. Untuk yang tipe N itu yang seperti di video ini, yang merah ini atau Ninja SS. Ya, saran dari saya apabila membeli Kawasaki Ninja itu percayakan pada buyer yang sudah terpercaya, karena saya kemarin juga cari ulasan Ninja itu gara-gara mau hampir beli Ninja tahun 2010, tapi untuk strippingnya 2014. Setelah tanya dari teman-teman itu ternyata saya tahu kalau memang itu upgradean, karena di 2010 itu tangkinya polos. Ya, tips buat teman-teman yang mau beli Ninja, usahakan teliti dulu, terutama di bagian stripping itu yang original, mesin juga yang masih bagus, jangan sampai yang korek-korekan. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat. Banyak salah, banyak kata-kata yang kurang bagus kosakatanya, saya mohon maaf karena saya juga masih pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.